Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada anak-anakku yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih diberikan karunia yang begitu banyak, kenikmatan yang begitu besar dari Allah, nikmat iman, Islam, kesehatan, juga kesempatan. Dan semoga kita bisa memanfaatkan anugerah yang begitu banyak dari Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan kali ini. Semoga kita sehabis Ramadan bisa mendapatkan predikat muttaqin, seperti tujuan puasa itu sendiri, la'allakum tattaqun. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Ramadan kali ini SMPT Samratul Fuad mengadakan program Ramadan Online Camp ROC. Dan untuk Ramadan kali ini SMPT Samratul Fuad mengadakan ROC dengan tema Sepekan Bersama Sahabat. Dan untuk kesempatan kali ini saya diamanai untuk menyampaikan kisah dari salah satu sahabat yang diberikan kabar gembira ahli surga, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk salah satu pemuda yang memeluk agama Islam setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi termasuk as-sabiqun al-awwalun, sahabat dari kalangan perempuan Siti Khadijah. Kemudian dari kalangan laki-laki Abu Bakar As-Siddiq, dari kalangan pemuda remaja ini Ali bin Abi Thalib, budak Sa'id bin Harisah, kemudian disusul Sa'ad bin Abi Waqqas dalam usia 17 tahun. Nah, anakku yang dirahmati Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk berasal dari keturunan nasab yang mulia. Bagaimana tidak? Nasab atau silsilah dari keturunan Sa'ad bin Abi Waqqas ini akan bertemu dengan Rasulullah di silsilah yang kelima. Jadi ketika kalau Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, kemudian bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini Sa'ad bin Abi Waqqas atau bin Malik bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zurrah bin Kilab bin Murrah. Jadi untuk Sa'ad sendiri ini ketemu sama Rasul, ini dari sisi silsilah ini 5 silsilah ketemu dengan nasab Rasulullah, nasab yang mulia. Ketika mudanya ini termasuk pemuda yang mempunyai keahlian membuat panahan, membuat anak panah yang secara otomatis ini belajar anak panah dari muda. Ini yang menjadi bekal Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi seorang pemanah yang jitu, menjadi penjaga Rasul, menjadi panglima besar, panglima yang tangguh dan disegani oleh lawan. Jadi satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini di tahun ketiga Hijriah, ketika perang Uhud, ini kaum muslimin hampir saja mengalahkan pasukan kafir. Akan tetapi
karena yang menjaga pos di Gunung Uhud yang dipimpin oleh Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah, ini pasukannya tergiur dengan ghanimah, harta rampasan, ini langsung turun, yang akhirnya ini pasukan gerak cepat yang waktu itu dari pasukan kafir Quraisy ini dipimpin oleh panglimanya Khalid bin Walid. Pasukan gerak cepatnya ini langsung bergerak dengan sigap menuju pos Gunung Uhud, mengambil alih yang tadinya dikuasai oleh kaum muslimin. Disitulah akhirnya berbalik arah sampai-sampai mengalami kekalahan dari pasukan kaum muslimin, sampai-sampai Rasulullah dikepung. Kemudian tampillah seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas benar-benar teruji di perang Uhud itu. Bagaimana tidak, sangat teruji kesiapan dari seorang Sa'ad, langsung mendekati Rasulullah, kemudian memanah ke segala penjuru musuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal dengan panahnya. Jadi ketika memanah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini bisa mengenai 2-3 musuh. Sekali jebret, tembus ke arah musuh, kemudian tembus lagi, kemudian mengenai musuh yang ketiga. Itulah kehebatan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam memanah. Jadi kalau sekarang mungkin bisa dikatakan sebagai penembak jitu, sniper, tapi dalam hal memanah kalau Sa'ad. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sampai-sampai Rasulullah ini berdoa untuk Sa'ad, Allahumma syaddid rumiyanahu, ya Allah tepatkan bidikan anak panahnya. Bahkan dalam perang Uhud ini Rasulullah pernah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Sa'ad melindungi Rasulullah dari serangan musuh. Kemudian Sa'ad mendekati Rasulullah, kemudian memanah ke segala penjuru musuhnya dari pasukan kafir. Ini kata Rasul, irmi Sa'ad, panah terus Sa'ad, panah. Irmi bidaka abi wa umi, tebusanku untukmu, ini ayahku dan ibumu. Bahkan seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini pernah berkata, belum pernah Rasulullah mengatakan sebagai jaminan 2 orang sekaligus, yaitu ayah dan ibunya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, seorang Sa'ad bin Abi Waqqas juga ini termasuk seorang yang mustajab doanya. Ini gara-gara Sa'ad bin Abi Waqqas ini merasa gelisah dengan keselamatan Rasul, kemudian dengan peralatan yang lengkap, pedang, anak panah dan busurnya, ini mendatangi tenda Rasul untuk menjaga keselamatan Rasulullah. Kemudian satu malam ini ketika menjaga, tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ini Rasulullah ketika malam hari selalu bangun untuk mendirikan Qiyamul Lail. Sa'ad dengan inisiatifnya selalu membawakan bejana yang berisi air untuk mengambil air wudhu Rasul. Kemudian Rasulullah mengambil air wudhu dari bejana tersebut, kemudian mendirikan sholat Qiyamul Lail. Setelah selesai mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian berkata kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, apa yang kau minta akan aku doakan. Coba ketika kita ditanya oleh Rasul untuk minta doa, yang jelas-jelas doa itu pasti terkabul. Ketika kita seorang pemuda mungkin minta
bisa mendapatkan pasangan hidup jodoh yang cantik, yang baik, dan seterusnya. Ketika pemuda ini seorang yang miskin mungkin akan minta supaya kaya dan lain sebagainya, minta keberkahan, minta kemuliaan, bahkan mungkin mentoknya minta masuk surga. Akan tetapi saat ini cerdas sekali. Jadi, ya Rasulullah, saya minta supaya semua doa saya dikabulkan, supaya doa saya dikabulkan oleh Allah. Kemudian Rasulullah mendoakan seperti yang diminta oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahumma istajib li Sa'di idza da'aka. Ya Allah, kabulkan semua doa-doanya Sa'ad ketika Sa'ad berdoa kepadamu. Dan benar apa yang terjadi saat ini, termasuk seorang yang mustajab doanya. Jadi setiap Rasulullah menyampaikan ini sangat memperhatikan. Satu contoh, ketika Rasulullah menyampaikan bahwa sakit panas itu bisa menggugurkan dosa-dosa, maka saat ketika itu berdoa, ya Allah, selama hidup saya berikan sakit panas, dan jangan sampai sakit panas tersebut menghalangi sholatku dan menghalangi perjuangan. Dan apa yang terjadi? Benar, selama hidupnya saat ini sakit panas. Bahkan ketika para sahabat lain berjabat tangan dengan Sa'ad, ini tangan terasa panas. Memang itu gara-gara permintaan dan doa Sa'ad sendiri. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ketika Sa'ad memimpin di Kufah, ini ada inspeksi dari utusan ataupun tim dari Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu dipimpin oleh Muhammad bin Muslam. Muhammad bin Muslam ini mendatangi ke segala penjuru Kufah untuk menanyakan kepada rakyat Kufah ketika itu yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Setiap orang ditanya, di ujung jalan ditanya, di pasar ditanya, bagaimana kepemimpinan Sa'ad? Oh baik, Sa'ad baik, Sa'ad adil, Sa'ad pemimpin yang baik, bagus, memperhatikan rakyatnya. Akan tetapi ada seorang yang tidak senang terhadap kepemimpinan Sa'ad. Kemudian dia menyampaikan kepada rombongan inspeksi dari Khalifah Sayyidina Umar yang dipimpin Muhammad bin Muslam, dan ketika itu Sa'ad juga ada di situ. Kemudian orang ini menyampaikan, gubernur Anda ini seorang pemimpin yang tidak adil. Dalam membagi tidak adil, dalam pengadilan juga tidak adil. Gubernur Anda ini seorang pemimpin yang tidak baik dan tidak adil. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu mendengar secara langsung tersinggung. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau saja orang ini memang berniat baik, berniat ikhlas, menasihati aku, berilah dia umur panjang, muliakan hidupnya, kemudian berkahi anak keturunannya. Akan tetapi ketika orang ini memang ingin berbuat jahat terhadapku, berniat tidak baik terhadapku, maka panjangkan umurnya, tetap minta dipanjangkan umurnya, sempitkan hidupnya. Nah ini mulai nggak enak ini, sempitkan hidupnya, kemudian masyhurkan kehinaannya. Apa yang terjadi? Sejarah mencatat orang ini dan mencatat mustajabnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas. 50 tahun mendatang ini ada seorang kakek-kakek tengak-tenguk di depan pasar, alisnya panjang, jengotnya panjang, putih,
pekerjaannya minta-minta. Dan kalau ada gadis-gadis lewat, ini senangnya menggoda gadis-gadis. Nah, kemudian ada seorang pemuda yang bertanya, "Hei kakek, apakah kamu tidak merasa malu? Sudah seperti ini tapi senangnya menggoda gadis-gadis." Kemudian dijawab, "Apa dayaku? Aku kena bala dari doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku tertimpa doanya Sa'ad bin Abi Waqqas." Nah, inilah sejarah mencatat tentang mustajabnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas juga terkenal dengan kepemimpinannya di medan perang, seorang panglima besar. Jadi ketika menaklukkan Persia, kerajaan Persia yang waktu itu dipimpin oleh seorang yang zalim, yaitu Raja Sarsatam, ini bahkan sampai dilengserkan Raja Sarsatam di medan laga Kufah, sekarang Irak. Ini menjadi medan peperangan yang luar biasa dahsyat. Begitu dahsyatnya selama 4 hari 4 malam yang pada akhirnya dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas juga terkenal dengan seorang sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasul menjadi seorang yang ahli surga. Dan ini sering diulang oleh Rasul. Maka ada beberapa sahabat yang keheranan. Akhirnya pengen tahu, menyelidiki tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, apa gerangan yang membuat Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi ahli surga yang sering disampaikan oleh Rasul. Amalan apa yang dikerjakan oleh Sa'ad sehingga dia menjadi ahli surga? Kemudian Sa'ad tahu, kemudian menjawab pertanyaan orang sahabat tersebut, bahwa tidaklah saya tidur malam kecuali menghilangkan kebencian, kecuali tidak menyimpan kebencian dan dendam terhadap saudara saya. Inilah kelapangan dada seorang Sa'ad bin Abi Waqqas ketika seharian disakiti, sepanjang hari dizalimi oleh orang, dikatakan tidak baik, akan tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap dengan berlapang dada, luas jiwanya, lapang hatinya. Ini tidak menyimpan dendam bahkan permusuhan sama sekali, bahkan yang ada sayang mendoakan terhadap saudaranya. Inilah Sa'ad bin Abi Waqqas. Inilah teladan yang bisa kita ambil dari seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah yang dikabarkan menjadi seorang ahli surga, yaitu lapang dada, kemudian teguh hatinya dalam memegang akidah dan dalam menjaga Rasulullah SAW. Kalau kita mungkin sekarang bisa meniru dengan menjalankan ajaran-ajaran dari Rasul, menjaga akidah supaya teguh akidah kita dan berlapang dada. Semoga kita bisa meneladani sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini dan memberikan manfaat, maslahat fi din wa dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi